Operasi D-Day atau pendaratan Normandia adalah invasi yang disebut sebagai salah satu titik balik Perang Dunia Kedua yang berujung pada kekalahan blok porosnya Nazi Jerman. Operasi D-Day disebut tak disangka oleh pihak Jerman karena keberanian sekutu menyerang Prancis dan menerjunkan pasukan berjumlah besar. Sebenarnya rencana invasi ke Eropa Barat ini telah direncanakan sejak beberapa tahun sebelumnya. Hanya saja tahun 1944 menjadi momen yang sangat tepat untuk melakukan hal itu. Momen pendaratan paling ikonik yang dilakukan sekutu pada tanggal 6 Juni 1944 di pesisir utara pantai Prancis tersebut terbukti mempercepat kejatuhan Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Hari ini kita akan membahas tentang fakta-fakta D-Day, serangan amfibi terbesar dalam sejarah manusia. D-Day bukanlah serangan dadakan yang direncanakan dalam satu malam. Pengkajian soal serangan tersebut telah dimulai oleh sekutu sejak tahun 1943 yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Frederick Morgan bersama tim dari Amerika Serikat, Britania Raya, dan Kanada. Setelah perencanaan selesai dibahas, Jenderal Dwight D. Eisenhower dari Amerika Serikat terpilih sebagai komandan utama dari pasukan gabungan negara sekutu ketika operasi dijalankan. Operasi ini kemudian diberi nama Operasi Overlord, sebuah operasi yang menggabungkan kekuatan angkatan laut dan angkatan udara dari pihak sekutu. Dilansir dari Britannica, operasi tersebut dirancang sebagai operasi penyerbuan yang akan dilakukan di sepanjang pantai Normandia, tepatnya di Caen hingga semenanjung Cotentin. Operasi ini awalnya hanya melibatkan 3 divisi, namun bertambah menjadi 11 divisi pada 2 minggu setelah D-Day dan ratusan divisi lainnya menyusul di sisa durasi Perang Dunia Kedua. Selain Amerika Serikat, Britania Raya, dan Kanada, ada banyak negara sekutu lain yang turut berpartisipasi dalam operasi tersebut. Bahkan sisa-sisa pasukan dari negara yang sedang diduduki oleh Jerman pun juga tergabung bersama mereka. Untuk mendarat di Eropa Barat, sebenarnya sekutu bisa memilih banyak lokasi yang dapat memuluskan operasi Overlord. Akan tetapi setelah mendiskusikan beragam faktor yang diperlukan agar operasi ini sukses, Normandia dipilih sebagai titik pendaratan bagi sekutu. Pilihan ini ditentukan karena beberapa alasan. Salah satunya menurut laman US Army, pesisir Normandia dapat dengan mudah dilindungi dengan angkatan udara. Hal ini sangat vital karena angkatan udara mampu membuka medan sekaligus melindungi kedua sisi dari titik penyerangan sekutu nantinya. Pantai di Normandia juga cenderung landai ditambah dengan arus air yang tenang, sehingga operasi amfibi sangat memungkinkan. Selain itu, di operasi Normandia inilah pertahanan Jerman cenderung lebih lemah. Jerman percaya kalau titik pendaratan sekutu akan berada di Pas de Calais, yang merupakan titik terdekat dengan perbatasan Britania Raya dan Prancis. Maka dari itu, Jerman lebih memfokuskan pertahanan terbaiknya di sekitar area tersebut dibandingkan di Normandia. Seperti yang sudah disebutkan, Jerman percaya kalau titik pendaratan sekutu untuk D-Day akan dilakukan di Pas de Calais. Kepercayaan Jerman itu tentunya tak hanya berdasarkan lokasi geografis tempat tersebut yang sangat dekat dengan Britania Raya dan informasi intelijen yang dimiliki mereka. Ada peran pengecoh dari sekutu yang membuat Jerman semakin mantap untuk menyiapkan pertahanan di lokasi tersebut. Dilansir dari Imperial War Museum, tempat sebelum D-Day, sebenarnya sekutu punya segudang operasi lainnya yang berfungsi untuk mengecoh Jerman. Keseluruhan operasi pengecoh itu kemudian diberi nama Operasi Fortitude. Pertama, sekutu membuat informasi palsu yang seolah-olah membuat serangan yang akan dilakukan dapat juga terjadi lewat Norwegia. Kemudian sekutu membuat First US Army Group, pimpinan Letnan Jenderal George S. Patton, yang merupakan pasukan fiktif lengkap dengan alutsista palsu, namun dalam jumlah besar, di bagian tenggara Britania Raya. Kehadiran alutsista dalam jumlah besar ditambah dengan figur jenderal yang memenangkan perang di Mediterania jelas sangat meyakinkan Jerman jika serangan akan dilakukan di Pas de Calais. Meski telah mempersiapkan pertahanan, sebenarnya Jerman tak punya banyak sumber daya yang bisa dikerahkan untuk menghalau sekutu dari barat.
Setahun sebelumnya, Jerman memang membangun tempat pertahanan laut yang diberi nama Atlantic Wall di sepanjang pesisir utara Prancis. Namun banyak lokasi pertahanan yang belum rampung dibangun dan terdapat masalah soal kekurangan personil untuk mengisi pos pertahanan. Menurut laman histori, padahal sebenarnya Jerman merencanakan pembangunan banyak bunker sepanjang 3.800 km di pesisir utara pantai Prancis. Selain itu, upaya penanaman 4 juta ranjau di sebelah area pantai juga dilakukan untuk mencegah invasi sekutu. Sayangnya, ketika invasi ke Normandia terjadi, Jerman hanya diperkuat sekitar 50.000 pasukan saja. Jenderal Erwin Rommel dipercaya pihak Jerman untuk melindungi pesisir utara Prancis. Ia sebenarnya sempat menyiapkan sejumlah taktik, namun dengan alutsista dan personel yang terbatas. Selain itu, terjadi pula perbedaan pendapat antara Rommel, Jenderal Gerd von Rundstedt, dan Hitler soal posisi dari grup tank. Hal ini kemudian membuat pengambilan keputusan dari Jerman tidak berjalan maksimal. Invasi sekutu pada D-Day dimulai ketika subuh yang ditandai dengan diturunkannya 3 skuadron penerjun payung di garis belakang pertahanan Jerman di Normandia. Tujuan mereka adalah membantu pasukan infanteri yang akan segera mendarat serta memotong jalur bala bantuan dan suplai Jerman menuju pantai di Normandia. Dilansir dari Britannica, sebelum skuadron penerjun payung diluncurkan pun sebenarnya sekutu juga telah melancarkan serangan udara dengan skala besar selama 1 sampai 5 Juni 1944. Total ada 11.000 pesawat, 200.000 amunisi, serta 195.000 ton bom yang berhasil diluncurkan selama tanggal tersebut. Target dari pengeboman strategis ini adalah pusat jalur kereta Prancis dan beberapa target alutsista militer Jerman. Kemudian pada 6 Juni 1944, pasukan infanteri akan menyerbu melalui pantai-pantai yang ada di sepanjang Normandia. Diketahui ada 5 zona pendaratan yang masing-masing diberi nama Utah, Omaha, Sword, Juno, dan Gold. Pasukan Amerika mengambil titik pendaratan Utah dan Omaha, sedangkan pasukan Britania Raya dan Kanada mengambil titik Sword, Juno, dan Gold. Pada hari penyerangan, pantai di sepanjang Normandia yang tak jadi fokus pertahanan bagi Jerman jelas jadi sasaran empuk bagi sekutu untuk menyerbu. Dan hasilnya 4 dari 5 titik pendaratan yang dituju oleh sekutu berhasil diamankan tanpa hambatan yang berarti. Akan tetapi ada 1 titik pendaratan yang menjadi tempat paling berdarah bagi sekutu karena sejumlah masalah yang terjadi selama penyerangan. Adalah Omaha, titik pendaratan divisi 1 dan 29 dari pasukan Amerika. Menurut laman histori, Omaha adalah satu-satunya titik pendaratan D-Day yang memakan korban hingga ribuan jiwa. Tercatat sekitar 2.400 pasukan Amerika tewas atau terluka di Omaha selama penyerbuan yang memakan waktu hingga berjam-jam tersebut. Ada banyak penyebab mengapa Divisi 1 Infanteri Amerika mengalami kekacauan tersebut. Secara teknis, palka dari kapal pengangkut pasukan terbuka cukup jauh dari tepi pantai. Alhasil mereka jadi sasaran empuk bagi senapan mesin Jerman. Selain itu, pasukan Jerman yang dihadapi Amerika Serikat di Omaha, Divisi 352 adalah divisi yang terlatih dan berpengalaman karena anggotanya pernah mencicipi kerasnya front timur melawan Uni Soviet. Keberhasilan sekutu mengamankan pantai Normandia pada D-Day bukan tanda berakhirnya operasi Overlord. Pengamanan lokasi pendaratan pasukan utama dari sekutu justru jadi langkah awal bagi sekutu untuk mendorong Jerman dari Eropa Barat. Dilansir dari Imperial War Museum, 3 bulan setelah D-Day, sekutu terus melancarkan rangkaian serangan pada pusat-pusat militer penting Jerman di Eropa Barat, khususnya Prancis. Hampir keseluruhan dari serangan sekutu kepada Jerman berakhir dengan kesuksesan, meski pasukan Jerman tetap memberikan perlawanan yang sengit. Secara statistik dikutip dari Britannica, keseluruhan pasukan yang dikerahkan sekutu selama D-Day adalah 129.400 infanteri, 23.400 pasukan penerjun payung, 6.000 kapal dengan berbagai jenis, 20.000 kendaraan darat, dan 13.000 pesawat tempur. Total pasukan ini menjadikan operasi Overlord sebagai invasi amfibi terbesar dalam sejarah. D-Day jelas menjadi salah satu momen yang tak terpisahkan dalam Perang Dunia Kedua. Perannya sangat signifikan untuk mempercepat keruntuhan rezim Jerman Nazi yang dipimpin oleh Bapak Adolf Hitler, membuat tanggal 6 Juni selalu jadi hari yang paling dikenang bagi sekutu selepas Perang Dunia Kedua. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?